Welcome to my channel. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew di pembahasan chapter Tower of God terbaru minggu ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya, gue mau ingetin kepada kalian jangan lupa untuk like setiap chapter Tower of God-nya dan pakai koin kalian jika chapter terbarunya sudah keluar ya. Chapter 529 masih di judul yang sama, yaitu Dog and Cat. Chapter kali ini juga masih menceritakan tentang masa lalu Aoyama dan Yasuracha. Setelah lahirnya Yama dan juga Paul, Yasuracha saat ini meminta Wang Wang untuk mengkhianati masternya, dan rencana itu pun sudah disetujui oleh Nenea, istri Wang Wang. Namun dari ekspresi muka Wang Wang sendiri, terlihat keraguan yang besar darinya. Walaupun dia sempat berjanji kepada Nenea, tapi sebagai makhluk ciptaan workshop yang memiliki gen anjing pada dirinya, Wang Wang memiliki rasa setia yang tinggi pada masternya. Sehingga sampai kepergiannya pun, Wang Wang masih ragu apakah dia akan berkhianat atau tidak. Namun Nenea sebagai istri Wang Wang, dia hanya bisa percaya kalau Wang Wang akan menepati janjinya saat waktunya tiba. Sebelumnya kita juga sempat melihat pembicaraan antara Traumerry dengan Kirin mengenai rencana yang telah keluarga Lupobia siapkan untuk memusnahkan sebagian ras anjing yang dipimpin oleh Wang Wang. Dalam pembicaraan itu, Kirin sempat menanyakan pendapat Traumerry mengenai pekerjaan Yasuracha kepada mereka sebelumnya. Sehingga hal ini menjadi pertanyaan, apa yang Yasuracha katakan kepada mereka ya? Yang membuat Traumerry dan keluarga Lupobia mengetahui kalau Wang Wang akan berkhianat. Dan sampai-sampai Traumerry turun tangan sendiri mengurusi masalah ini. Maka dari itu, pertanyaan ini pun dijawab dalam chapter minggu ini, di mana panel awal menampilkan Kirin yang sehabis berbicara dengan Traumerry mengenai rencana keluarga Lupobia ini. Di dalam hati Kirin, dia sempat menyebutkan hal ini terjadi akibat perbuatan Yasuracha karena keserakahan yang Yasuracha miliki. Wah, mendengar saja kita bisa bayangkan bahwa Yasuracha sepertinya melakukan sesuatu hingga membuat Wang Wang dicurigai. Sampai-sampai sebagian ras anjing yang dipimpin oleh Wang Wang mau dimusnahkannya. Hal ini dikarenakan pada hari sebelum mereka merencanakan itu semua, ternyata Yasuracha sempat datang untuk menghadapi Traumerry bahwa dia melaporkan Wang Wang dan Nenea akan mengkhianati keluarga Lupobia dan meninggalkannya. Karena selama ini Nenea lah yang telah merencanakan itu semua. Yasuracha juga menceritakan bahwa Nenea akan membuat kekacauan menggunakan ras anjing yang ada di markas Lupobia. Sehingga dari kekacauan ini, Yasuracha yakin bahwa Nenea akan mengambil anak-anaknya dan kabur meninggalkan keluarga Lupobia. Selain itu juga, dia juga bilang kalau Wang Wang akan berencana untuk masuk ke dalam Fuk setelah mereka berhasil kabur dari keluarga Lupobia. Ternyata di sini, orang yang cepu dan memberitahu itu semua adalah Yasuracha sendiri, guys. Awalnya memang Traumerry dan Kirin yang mendengar hal itu sempat ragu mengenai perkataan Yasuracha, karena ini menjadi pertanyaan bagaimana dia tahu jika Wang Wang akan berkhianat. Namun Yasuracha menjelaskan, selama ini mereka menganggap Yasuracha sebagai teman mereka, sehingga Nenea dan Wang Wang memberitahu semua rencana pengkhianatan yang akan mereka lakukan. Bahkan Yasuracha bilang bahwa mereka telah mempercayai Yasuracha untuk penghubung antara Wang Wang dan Nenea, supaya mereka bisa menjalankan rencana itu dan memberi pesan karena lokasi mereka yang berbeda. Sampai-sampai Yasuracha bilang bahwa mereka meminta bantuannya juga untuk kabur. Tapi karena Yasuracha tidak enak hati kepada mereka, maka dari itu dia sempat mengenalkan beberapa orang untuk membantu mereka. Setelah melaporkan itu semua, Yasuracha menyarankan kalau keluarga Lupobia hanya perlu untuk mengatasi masalah yang ada di dalam, yaitu menghentikan Nenea. Sedangkan Yasuracha, dia sendirilah yang akan menghentikan Wang Wang. Karena rencana ini cukup meragukan, sebab mungkin Kirin tahu ras anjing yang dipimpin oleh Wang Wang tidak mungkin mudah untuk Yasuracha tangani sendiri. Maka dari itu dia sempat memastikan tentang rencana Yasuracha. Lalu Yasuracha menjelaskan kalau dia tahu sebenarnya tugas seperti ini biasanya dilakukan oleh para kepala cabang. Tapi karena ini merupakan hal yang sepele, maka dari itu Yasuracha bilang tidak perlu menggunakan kepala cabang untuk menyelesaikan masalah ini. Karena itu dia sudah membuat sebuah rencana, yaitu kalau Yasuracha mau membawa ras anjing yang ada di markas Lupobia untuk menemui Wang Wang terlebih dahulu, agar Wang Wang mengira kalau Yasuracha ke sana benar-benar bersama Nenea. Lalu di saat Wang Wang mengira bahwa rencana pengkhianatan mereka berjalan lancar dan pertahanan mereka sedang menurun, disitulah Yasuracha bilang kalau dia akan membunuh Wang Wang langsung. Selain itu, tujuan Yasuracha membawa sebagian ras anjing yang ada di kapal Lupobia itu untuk membuat mereka nantinya akan bertarung satu sama lain antara ras anjing yang setia kepada kepala keluarga dengan ras anjing yang setia kepada Wang Wang. Karena memang dari awal tujuan Yasuracha datang sana untuk menghadap kepala keluarga, yaitu untuk memberikan saran mengenai cara mengatasi pertambahan ras anjing di keluarga Lupobia yang semakin banyak ini, seperti apa yang dibilang pada chapter sebelumnya. Maka dari pertarungan ini dan membunuh Wang Wang sebagai raja mereka, akan banyak mengurangi ras anjing yang ada. Rencana ini memang disetujui oleh Kirin, yang menjadi juru bicara kepala keluarga Lupobia. Tapi dia kelihatannya sedikit ragu, karena dia tahu kalau ras anjing itu sulit untuk keluarga Lupobia kendalikan.
Namun sepertinya Kirin tidak mau memberitahukan alasan itu kepada Yasracha. Yasracha yang melihat hal itu langsung tahu kenapa alasan Kirin kelihatan ragu. Dia langsung berkata dan sedikit menyindir kalau dia tahu bahwa keluarga Lopobia tidak mau menyebarkan rumor mengenai mereka yang tidak bisa mengendalikan ras anjing. Karena itu bisa membuat orang lain berpikir bahwa keluarga Lopobia semakin lemah. Tapi Yasracha bilang bahwa semua itu lebih baik dibandingkan menumpahkan darah kotor dan menjadikan peperangan ini bertempat di kapal induk Lopobia. Entah kenapa di sini Mimin sedikit bingung, kenapa mereka lebih memilih untuk tidak terjadi pertumpahan darah di kapal induk, dibandingkan mereka mendapatkan rumor jelek jika mereka tidak mampu mengendalikan ras anjing. Ya, tapi pilihan sudah ditentukan. Yasracha pun mendapatkan izin untuk membunuh Wang Wang di sini. Akhirnya, terjawablah pertanyaan pada chapter kemarin. Kenapa Tromeri bisa mengetahui kalau Nenea mau menyelamatkan anak-anaknya? Mimin kira dia mempunyai kekuatan layaknya Jahar, yang bisa tiba-tiba menghadang Kelhelam. Tapi ternyata Tromeri mengetahui pengkhianatan ini berasal dari Yasracha. Kalau kita bilang Yasracha ini ternyata mengkhianati Wang Wang, sebenarnya enggak sih, karena nanti akan dijelaskan kenapa Yasracha mengkhianati Wang Wang. Lalu setelah akhirnya kita mengetahui alasan kenapa Tromeri mengetahui pengkhianatan ini dan lokasi Nenea saat ini, kita berpindah ke panel di mana Nenea yang sedang dihadang oleh Tromeri. Seperti sebelumnya, Nenea yang sudah mengaktifkan kekuatan Ancient Power-nya sedang berhadapan dengan salah satu monster Shinhui yang menyerupai ikan hairtail dari 7 hewan yang dikendalikan langsung oleh kepala keluarga. Keberadaan mereka berdua di sana, apalagi terdapat monster-monster yang sangat besar, membuat beberapa ras anjingnya di sana bertanya-tanya mengenai apa yang terjadi sekarang. Namun sayangnya, monster yang dikendalikan oleh Tromeri mengeluarkan asap putih dan aura putih yang dapat berdampak buruk bagi orang-orang yang melihat monster itu. Karena ras anjing yang ada di sana, dia melihat monster itu, seketika mata mereka seperti terbakar. Layaknya seperti mereka melihat Medusa. Hanya saja, ini hanya berdampak pada mata mereka saja. Untungnya Nenea tidak terkena efek itu. Mungkin dikarenakan kekuatan Ancient yang melindungi Nenea. Namun melihat kepala keluarga yang ada di depannya saat ini, ditambah dia juga merasakan kekuatan monster yang dikeluarkan Tromeri ini sangat kuat, Nenea hanya bisa berpikir untuk melarikan diri dari tempat itu dan membawa anak-anaknya secepatnya. Untuk yang terakhir kalinya, Nenea mencoba menjelaskan kepada Tromeri kalau kedatangannya ke sini hanya untuk bertemu dengan anak-anaknya, apalagi dia sendiri adalah ibunya. Tapi dengan tegasnya, Tromeri justru mengatakan bahwa mereka semua merupakan peliharaan. Jadi tidak ada hak untuk Nenea mengetahui bahwa mereka adalah anaknya. Mendengar hal itu justru membuat Nenea makin marah, dan akhirnya membuat dia sedikit membentak pada Tromeri. Namun seperti yang kalian tahu, dan melihat sifat Tromeri pada chapter kemarin, jika Tromeri ini sedikit sensitif ya, kalau ada makhluk atau peliharaannya tidak menuruti perintahnya. Oleh karena itu jika ada orang yang berani melawan kepada kepala keluarga, apalagi dia hanya dianggap sebagai peliharaannya, hal itu membuat Tromeri sebagai kepala keluarga sangat marah dan terhina. Sampai-sampai dia mengendalikan monsternya untuk menyerang Akrinak secara langsung. Serangan kibasan dari ekornya saja ternyata dapat membuat tangan dari Akrinak ini terputus. Tapi tanpa diperintah, Akrinak dengan sendirinya menyerang balik serangan dari monster ini dengan mengeluarkan Fire Blast dari tangannya. Memang serangan ini mengenai langsung monster ikan itu, tapi sayangnya serangan ini tidak berefek sama sekali pada monster itu. Menurut Akrinak, itu semua dikarenakan hostnya saat ini masih lemah, sehingga serangan yang dia keluarkan belum cukup untuk melukai monster yang dikendalikan oleh kepala keluarga. Namun karena serangan barusan tidak berefek dan Akrinak mengakui dia lebih lemah karena hostnya, kondisinya ini membuat dia menjadi terpojok. Dan tanpa sadar monster itu kembali menyerang menggunakan buntutnya yang tajam, sehingga langsung menusuk tembus ke tubuh Akrinak dari belakang. Sebelum kita lanjut, kita bahas sedikit tentang perkataan Akrinak mengenai kondisinya yang lemah, dikarenakan hostnya juga masih lemah. Mengingatkan Mimin pada 2 chapter sebelumnya. Mungkin itu juga kenapa pada saat peperangan Akrinak tiba-tiba menghilang, kalau dia sepertinya saat itu sudah kehabisan tenaga, sehingga dia kembali ke dalam tubuh Nenea. Begitupun juga saat ini, yang membuat dia terpojok melawan monster yang dikendalikan oleh Tromeri. Di saat itu juga, Tromeri mengatakan kalau lebih mudah baginya untuk memberikan kematian dibandingkan untuk mendominasi atau mengendalikan. Karena kematian menurut Tromeri adalah hadiah darinya bagi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Terlihat dari sini memang Tromeri ini sepertinya terlalu terobsesi untuk mengendalikan setiap makhluk yang ada ya. Nah, ini juga yang nanti akan Mimin bahas di akhir video. Lalu karena Nenea sudah mengetahui posisi mereka saat ini sangat terpojok dan tahu kalau dia tidak bisa kabur dari sini dengan selamat, maka dari itu dia berusaha berbicara kelewat pikirannya kepada Akrinak yang terhubung dengan dirinya. Bahwa kata Nenea, dia sudah tahu kalau dia tidak bisa kabur dari Tromeri. Tapi karena sebelumnya hubungan mereka tidak begitu akur, mengingat di chapter sebelumnya Nenea sempat bilang kalau Akrinak tidak sengaja memilih dirinya untuk dijadikan host. Oleh karena itu Akrinak pun belum terlalu akrab dengan Nenea. Tapi karena kondisinya saat ini sangat genting, Nenea meminta Akrinak untuk menuruti permintaannya kali ini saja, yaitu untuk kabur dan berpindah ke anak-anak Nenea, dengan tujuan supaya Akrinak bisa melindungi anak-anak Nenea. Lalu di saat itu juga, Tromeri mulai mengeluarkan serangannya dengan membentuk sebuah tombak berwarna hijau. Sepertinya selain posisinya sebagai anima, dia juga memiliki posisi lainnya, antara Spear Bearer atau Fisherman.
Dan serangan yang sudah disiapkan dari tadi oleh Tromeri, langsung saja dilempar tombak itu mengarah ke tubuh Nenea, hingga menembus dirinya sampai mengeluarkan banyak darah. Di saat-saat kritis inilah, Nenea memohon kepada Akrinak untuk keluar segera dari dirinya, dan bersembunyi di tubuh anaknya, sampai semua orang mengira bahwa Akrinak dan dirinya mati saat berhadapan dengan Tromeri. Namun jika anak-anaknya di dalam bahaya, seperti di saat dia berhadapan dengan Tromeri, barulah Akrinak diminta untuk keluar dan menjaga anak-anaknya. Maka itulah yang menjadi permintaan terakhir dari Nenea. Dan terlihat di sana, Akrinak sudah berpindah tempat ke dalam tubuh Yama. Mungkin di sini Tromeri juga mengira kalau Akrinak ini mati ya, makanya dia tidak mencari keberadaan Akrinak. Jika kalian bertanya, kenapa kalau Akrinak selama ini ada di dalam tubuh Yama, kenapa dia tidak pernah muncul? Jawabannya sesuai dengan perkataan Nenea, kalau dia meminta Akrinak hanya muncul di saat-saat yang genting. Tapi bukannya Yama pernah di kondisi genting ya? Seperti di saat Yama sedang perang saudara, ditambah saat dia berhadapan dengan Esraca. Mungkin di saat Yama melawan saudaranya, Akrinak sudah tahu kalau Yama akan menang melawan mereka. Dan tidak mungkin kan kalau Doom yang sayang dengan adik-adiknya membunuh Yama. Lalu di saat Yama melawan Esraca sampai sekarat, sepertinya Akrinak juga tahu kalau Esraca sebenarnya tidak ada niatan untuk membunuh Yama. Tapi ada teori liar dari Mimin nih. Jika benar sampai saat ini Akrinak ada di tubuh Yama, kenapa perubahan transformasi Yama dibandingkan perubahan transformasi Esraca? Yang lebih mirip Akrinak itu Esraca ya? Apa jangan-jangan di saat momen Esraca bertemu mereka bertiga, saat sedang kabur dari keluarga Lopobia, Esraca tahu bahwa Akrinak ada di tubuh Yama. Jadi selain menanamkan ketakutan di tubuh Yama dan saudara-saudaranya, Esraca juga mengambil Akrinak di dalam tubuh Yama. Itu juga mungkin menjadi alasan kenapa Akrinak tidak keluar saat Yama dalam keadaan genting, dan kenapa perubahan Esraca mirip dengan Akrinak. Ya itu sih hanya perkiraan liar saja, tidak usah terlalu diambil serius, karena kita nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah ini. Kemudian, setelah kita diceritakan bagaimana Nenea kalah saat berhadapan dengan Tromeri, dan Akrinak yang berpindah ke dalam tubuh Yama, panel pun berganti ke tempat di mana Wang Wang berada, yaitu area di luar menara. Terlihat di sana terdapat banyak kapal perang, yang tentunya itu adalah milik Wang Wang. Tapi selain itu, kita juga bisa melihat kalau Esraca ternyata sudah tiba di sana, dari simbol yang ada di salah satu kapal itu. Seperti yang Mimin bilang, kalau kita akan mengetahui tujuan Esraca sebenarnya, kenapa dia melaporkan semua itu kepada kepala keluarga, dan mengkhianati Wang Wang. Dan di sini juga, momen di mana Yama melihat flashback ayahnya dengan Esraca. Terlihat di sana Wang Wang sedang memperhatikan ras anjing, yang kelihatan sudah bersiap-siap untuk berperang. Jika dilihat dari perkataan Esraca, sepertinya ras anjing yang terlihat saat ini bukanlah ras anjing yang dibawa dari kapal Lopobia, melainkan ras anjing yang sedang menunggu perintah dari Wang Wang. Di saat itu juga, Esraca yang baru sampai di sana terlebih dahulu, langsung menanyakan kepada Wang Wang tentang putusannya dan apa yang membuat dia lama untuk memilih. Sesuai dengan yang Mimin bilang, kalau Esraca menjelaskan bahwa ras anjing yang telah dikendalikan oleh keluarga Lopobia akan segera sampai di sana. Jadi dengan kata lain, ras anjing yang Esraca bawa ini masih belum sampai di tempat Wang Wang. Maka dari itu rencana yang dibilang Esraca sebelumnya kepada Wang Wang akan segera terjadi, yang dimana rencana itu adalah untuk memusnahkan ras anjing dengan menggunakan pertarungan antara ras anjing, sehingga akan terjadi pertumpahan darah di sana. Oleh karena itu, Esraca menjelaskan kalau hanya Wang Wang lah yang bisa menghentikan itu semua, dan mengajaknya segera untuk bergabung bersama dirinya dan Nenea. Namun lagi-lagi Wang Wang menjawab kalau dirinya tidak bisa mengkhianati keluarga Lopobia. Jawaban ini pun membuat Esraca yang mendengar hal itu sangat kesal, sampai-sampai dia membentak Wang Wang dan menyuruhnya menggunakan kekuatan itu untuk mengkhianati kepala keluarga, yaitu kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Walaupun Wang Wang kelihatannya tidak mengerti dan tidak sadar apa yang dimaksud oleh Esraca, tapi Esraca terus-menerus menjelaskan dan memaksa Wang Wang bahwa hanya kekuatan Wang Wang lah yang bisa membebaskan para makhluk ciptaan workshop seperti mereka ini dari kekuatan anima keluarga Lopobia. Namun, Wang Wang masih saja bersikeras untuk tetap setia pada masternya. Sampai-sampai Esraca membawa nama Nenea dan menanyakan kepada Wang Wang kalau Nenea juga menginginkan hal ini. Dan apakah Wang Wang akan mengkhianati orang yang dicintai hanya demi kesetiaannya kepada masternya saja? Lagi-lagi Wang Wang menjawab kalau dirinya tidak bisa melakukan itu, karena dia merasa tidak bisa hidup jika harus mengkhianati masternya. Tapi jika para manusia binatang selain dirinya menginginkan sesuatu, Wang Wang berpikir kalau dirinya bisa meminta itu kepada kepala keluarga, dan memintanya untuk mengabulkan keinginan mereka. Intinya di sini, Wang Wang masih tetap setia walaupun Esraca sudah membujuknya berkali-kali. Bahkan dia menganggap kalau kepala keluarga akan mengabulkan permintaannya jika dia meminta sesuatu. Lalu karena kesal mendengar hal itu, Esraca pun mulai menjelek-jelekan kepala keluarga dan memberitahu bahwa jika Wang Wang tidak berkhianat pun, semua itu sudah terlambat. Karena Esraca mengakui kepada Wang Wang bahwa dia sudah melaporkan semua itu kepada kepala keluarga. Sehingga itu kenapa keluarga Lopobia mengizinkan Esraca untuk pergi bersama ras anjing yang ada di kapal induk Lopobia dengan tujuan untuk membunuh Wang Wang dan memusnahkan sebagian ras anjing. Meskipun hal itu dapat membuat Nenea dan anak-anak Wang Wang dalam bahaya, Esraca bilang kalau dia tidak peduli akan hal itu. Kalau sebenarnya selama ini dia hanya mau menempati janjinya kepada Wang Wang, yaitu untuk membawa Wang Wang pergi dari masternya. Itu kenapa selama ini Esraca hanya diam dan mau menjadi peliharaan milik keluarga Lopobia. Karena dia sebenarnya menunggu momen yang tepat dan merencanakan untuk membawa Wang Wang pergi dari sana, dengan tujuan mereka bisa kembali lagi bersama-sama seperti saat dulu.
Maka itulah tujuan Yasrecha sebenarnya, dan alasan kenapa Yasrecha memberitahu itu semua kepada kepala keluarga. Hal itu dikarenakan juga, Yasrecha sendiri tidak bisa menahan insting binatangnya untuk menjadi egois, seperti halnya Wang-Wang yang mempunyai insting untuk menuruti masternya. Oleh karena itu, setelah menjelaskan tujuannya sekarang, Yasrecha memberi pilihan kepada Wang-Wang, apakah dia akan mati bersama ras anjing, atau akan kabur dan menyelamatkan ras anjing. Tapi Yasrecha yakin, Wang-Wang hanya bisa memilih untuk kabur, karena sesuai dengan yang Yasrecha katakan kepada kepala keluarga, kalau Wang-Wang saat ini sudah dicap sebagai pengkhianat keluarga Lobobia. Hal itu tentunya sempat membuat Wang-Wang marah pada Yasrecha. Namun di tengah-tengah pembicaraan itu, tiba-tiba portal yang ada di dekat tempat itu menyala, menandakan seseorang akan segera tiba di tempat itu. Jika dilihat dari perkataan Wang-Wang, kalau seharusnya setiap orang yang mau menggunakan portal itu harus berdasarkan persetujuan Wang-Wang sendiri. Tapi karena portal itu berjalan sendiri tanpa persetujuan Wang-Wang, hal itu menandakan bahwa orang itu merupakan orang yang tidak pernah diperkirakan oleh Wang-Wang dan bahkan Yasrecha, yaitu kepala keluarga Lobobia sendiri. Bahkan saat itu, Tromeri tidak datang sendiri, melainkan bersama neneknya, yang sedang terlihat tidak sadarkan diri karena tombak Tromeri menembus tubuhnya. Di sini juga terlihat Yasrecha sangat syok akan kedatangan Tromeri. Jadi, sebelum kita lanjut, kita bahas sedikit dulu tentang pengkhianatan Yasrecha ini ya. Secara singkat, sebenarnya Yasrecha itu tidak ingin mengkhianati Wang-Wang. Dia justru hanya ingin kembali seperti dulu bersama dengan Wang-Wang. Intinya seperti bromance lah ya. Karena dia juga bilang pada catur sebelumnya, kalau dia cemburu dengan neneknya yang berhasil mengambil hati Wang-Wang. Oleh karena itu, sepertinya dia jadi tidak peduli jika neneknya dalam bahaya atau tidak. Sehingga dengan caranya sendiri, dia melaporkan kalau Wang-Wang dan neneknya akan berkhianat. Tujuan sebenarnya adalah, kalau Yasrecha ingin diizinkan membawa ras anjing yang ada di kapal induk Lobobia, dan dari sana, dia bisa kabur bersama Wang-Wang. Karena kalau dia tiba-tiba membawa pasukan ras anjing yang ada di kapal induk Lobobia, dia justru akan dicurigai. Maka dari itu dia mengelabui kepala keluarga dengan bilang kalau dia sendiri akan membunuh Wang-Wang. Menurut Mimin, dari perkataan sebelumnya, jika hal terburuk terjadi, Yasrecha paling hanya berpikir kalau kepala cabanglah yang akan diperintahkan untuk menangkap mereka. Karena mungkin Yasrecha yakin kalau dirinya dan Wang-Wang akan bisa menghadapi para kepala cabang. Tapi sayangnya rencana itu justru gagal. Malah yang datang bukanlah kepala cabang lagi, melainkan kepala keluarga Lobobia sendiri yang tidak mungkin bisa ditahan oleh mereka semua. Maka itu kenapa Yasrecha kaget saat melihat kedatangan Tromeri. Namun menurut Mimin sendiri ya, kenapa Tromeri bisa datang ke tempat ini dan mau memusnahkan langsung ras anjing? Sepertinya kalau dilihat dia masih sedikit sayang pada Wang-Wang dan masih belum percaya akan pengkhianatannya. Maka dari itu dia ingin memastikannya langsung. Karena memang sedikit membingungkan ya. Karena konflik antara kepala cabang saja, sampai-sampai kepala cabang Lobobia sendiri dibunuh, Tromeri tidak ingin campur tangan dan menyerahkan itu kepada orang lain. Tapi hanya mengenai orang yang dianggap sebagai binatang peliharaannya saja, dia sampai turun tangan sendiri. Seperti yang Mimin bilang, kalau Tromeri ini sepertinya sensitif mengenai pengkhianatan dan tentang sesuatu yang tidak menuruti perkataannya. Kemudian kita balik lagi ke panel Wang-Wang. Wang-Wang yang melihat kedatangan Tromeri beserta tubuh istrinya yang terluka parah atau mungkin sudah meninggal. Wang-Wang merasa marah melihat hal itu, sampai-sampai hampir menunjukkan transformasinya. Tapi, hal itu justru membuat Tromeri yakin bahwa saat ini, Wang-Wang sudah tidak patuh kepada kepala keluarga dan percaya kalau Wang-Wang akan mengkhianati dirinya. Sambil mengatakan kalau dirinya sudah terbiasa jika seseorang akan berkhianat kalau sudah mengenal tentang cinta. Pastinya juga kalau kesetiaan pada dirinya ini saat itu akan hilang juga. Seperti Wang-Wang saat ini, yang sudah berani menunjukkan kekuatannya di depan Tromeri. Namun ternyata di sini cukup sedih guys. Wang-Wang yang ternyata sudah sangat setia pada Tromeri, sampai dia berkali-kali menolak Yasrecha dan tetap dalam pendiriannya untuk tetap setia pada masternya. Bahkan dia percaya jika dia berbicara dengan Tromeri langsung, maka masternya ini akan segera mengabulkannya. Tapi justru Tromeri sebagai master yang sangat dia hormati, meragukannya dan berbicara seperti itu pada Wang-Wang. Bahkan sampai membunuh istri Wang-Wang sendiri. Hal itulah ketika membuat Wang-Wang sangat sedih, sampai dia meneteskan air matanya. Namun seperti apa yang Mimin bilang, walaupun Tromeri sudah berbicara kalau Wang-Wang mengkhianatinya, dia bilang sendiri kalau dia tidak bisa membunuh Wang-Wang yang sudah dibesarkan olehnya. Maka dari itu seketika dia mengendalikan semua ras anjing yang ada di sana dan menyuruh mereka untuk membunuh Wang-Wang. Yasrecha pun yang menyadari hal itu, langsung menyuruh Wang-Wang untuk pergi dari sana. Tapi sampai di ujung hayat pun, Wang-Wang masih sempat-sempatnya menanyakan sesuatu kepada masternya. Kalau di titik sampai dia mati pun, bahkan saat dia kehilangan orang yang dicintainya, walaupun dia merasa marah, dia akan tetap setia kepada masternya dan takut berbuat hal yang salah. Oleh karena itu, Wang-Wang menanyakan apakah yang Tromeri rasakan sebelum membunuh neneknya, dan apakah dia tidak melihat kesetiaan Wang-Wang selama ini kepadanya, sampai masternya sendiri melakukan hal yang kejam seperti itu. Dan Wang-Wang bertanya lagi, apakah masternya ini akan melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya? Lalu Tromeri menjelaskan kalau dia hanya menganggap perasaan kepada makhluk lemah seperti Wang-Wang tidak lebih dari sebuah debu. Jadi dia menanyakan apa yang Wang-Wang harapkan kepada dirinya, cinta atau pengampunan, hanya demi untuk seekor anjing saja. Walaupun mendengar perkataan itu, Wang-Wang sangat marah karena dipandang sangat rendah. Di akhir hayatnya pun dia meminta Tromeri untuk mengabulkan permintaannya sebagai orang yang telah melayaninya cukup lama, yaitu untuk berharap diberikan pengampunan kepada anak-anaknya.
Kemudian, ternyata Tromeri menyetujui untuk mengampuni ras anjing dan anak-anak Wang Wang, tapi dengan syarat yang gila. Syaratnya adalah Wang Wang harus mati dengan jumlah luka yang banyak, sebanyak jumlah ras anjing yang ada sekarang. Mendengar hal itu pun, walaupun Wang Wang setuju, Yasracha yang mau hidup bersama Wang Wang tidak setuju akan hal itu, karena dia tidak mau Wang Wang untuk mati. Sayangnya, Wang Wang sudah memutuskan pendiriannya. Malah dia meminta Yasracha untuk ikut membunuhnya sekarang, karena Wang Wang mau Yasracha untuk hidup dengan bebas dan tidak terlibat akan hal ini. Lagi-lagi, itu sesuai dengan janji yang dulu Wang Wang katakan pada Yasracha, kalau dia akan membiarkan Yasracha untuk bebas. Karena Wang Wang menjelaskan, saat ini juga dia sudah tidak mempunyai tujuan hidup lagi, kalau masternya sendiri saja tidak membutuhkannya lagi, ditambah orang yang dicintainya juga sudah mati. Maka dari itu, sepertinya itu akan menjadi akhir dari hidup Wang Wang. Akhirnya kita tahu isi hati Yasracha yang sebenarnya guys. Kalau dia pada awalnya tidak mau berkhianat, namun karena keegoisannya dan kebodohan dirinya, dia sengaja untuk melaporkan itu semua kepada kepala keluarga. Itu juga mungkin menjadi asal mulanya cerita Doom. Kenapa dia menyebut Yasracha mengkhianati ayahnya, dan juga menjadi alasan kenapa dikatakan Yasracha mengambil kekuatan ayahnya Yama. Namun ada satu hal lagi sedikit ganjal nih. Kita belum melihat kapan ayah Yama memberikan satu taringnya kepada Doom. Apa ayah Yama masih belum mati dan sempat memberikan itu kepada Doom ya? Atau dia memberikannya sebelum Wang Wang berangkat meninggalkan istrinya dan anak-anaknya? Atau jangan-jangan justru yang memberikan itu adalah Yasracha saat dia bertemu dengan Doom sedang melarikan diri dan menukarnya dengan kekuatan Akrinak. Tapi ingatan Doom dimanipulasi oleh Yasracha supaya tidak ingat akan kejadian itu. Karena kalau kita lihat lagi nih, dan seperti apa yang Mimin bilang, kalau transformasi Yama sendiri sangat mirip dengan transformasi milik ayahnya. Justru transformasi Yasracha kelihatan seperti wujud Akrinak ya. Ya, tapi kembali lagi, itu hanyalah teori liar. Namun saat ini seharusnya kita bisa memastikan kalau yang disegel di dalam suspendium itu bukan Akrinak, jika dia masih ada di dalam tubuh orang lain atau tubuh Yama. Kembali lagi ke dugaan Mimin yang awal. Seharusnya sesuatu yang disegel itu adalah mereka yang mempunyai dendam kepada kepala keluarga Lopobia, seperti apa yang didengar oleh Bam. Perkiraan lain sih, ada yang bilang itu merupakan makhluk yang tidak bisa dikendalikan oleh kepala keluarga. Karena kita tahu dan seperti yang Mimin bilang dari tadi, kalau Tromeri ini sedikit sensitif terhadap sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Apalagi kalau kita lihat, walaupun ini masih dugaan, anak jahat pun sepertinya berasal dari keluarga Lopobia ya. Dia juga berkhianat karena cintanya, maka dari itu dia juga mati di tangan keluarga Lopobia. Sehingga menjadi sebuah dugaan kalau yang disegel di sana adalah orang atau binatang yang mengkhianati Tromeri atau yang tidak bisa dikendalikan oleh Tromeri. Sesuai dengan apa yang Tromeri bilang, kalau dia sudah terbiasa dengan orang yang jatuh cinta lalu mengkhianatinya. Mungkin karena itu Tromeri menyegel mereka semua di sana. Dan perlu kalian ingat ya, neneknya masih belum tentu mati dan Wang Wang pun masih belum terlihat mati. Jadi masih ada perkiraan lain dan plot twist lainnya yang mungkin akan ditunjukkan oleh Xiu. Sebelum kita tutup pembahasan ini, sedikit kita bahas mengenai Doom, Paul, dan Yama. Memang kita belum tahu siapa ibu mereka kecuali ibu Yama. Dugaan Mimin sebelumnya kalau Doom dan Paul memiliki ibu hanya dari ras anjing biasa. Memang saat mengedit video, Mimin sempat berpikir rambut Paul dan Tromeri ini memiliki warna yang sama ya, yaitu hijau. Apa ada kemungkinan Paul merupakan keturunan dari Lopobia langsung? Ditambah juga tombak yang Paul gunakan sama-sama berwarna hijau. Seperti saat Tromeri menggunakan tombaknya untuk menyerang neneknya. Namun, yang membuat Mimin berpikir Paul hanya berasal dari ras anjing biasa, itu dikarenakan dia yang paling tidak menonjol di antara kedua saudaranya. Bahkan untuk melakukan transformasi pun, dia sangat kesulitan dan membuat dirinya langsung pingsan setelah menggunakan kekuatan itu. Itu kenapa Mimin berpikir Paul tidak memiliki hubungan langsung dengan keluarga Lopobia. Tapi kembali lagi, itu hanya perkiraan saja. Semua itu tergantung dengan cerita selanjutnya. Jadi kita tunggu saja episode selanjutnya dan juga pembahasannya. So, tungguin terus Henry Channel, dan thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!